Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin ajma'in, amma ba'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumi fid dharain, amin. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini dapat menyambung atau melanjutkan kembali kajian kitab Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Uman bin Ahmad Waraja. Kemarin kita berbicara tentang etika dengan saudara. Sekarang kita akan berbicara tentang etika atau adab dengan kerabat kita. Halaman 24. Adabul binti ma'a aqaribiha. Adab-adab seorang anak perempuan bersama para kerabatnya. 1. Al-bintul aqilatu tuhibbu wa tahtarimu aqaribaha. Seorang anak perempuan yang berakal, mencintai dan menghormati para kerabatnya. Al-bintul aqilatu tuhibbu wa tahtarimu aqaribaha. Seorang anak perempuan yang berakal itu mencintai dan menghormati para kerabatnya. Siapa yang disebut dengan kerabat di sini? Kajaddiha, seperti kakeknya, wa jaddatiha, dan neneknya, wa a'mamiha, dan pamannya dari jalur ayah, wa akhwaliha, dan pamannya dari jalur ibu, wa auladihim, dan semua anak mereka, wa ammatiha, dan bibinya dari jalur ayahnya, wa khalatiha, dan bibinya dari jalur ibunya, wa auladihinna, dan semua anak-anak mereka. Kenapa seorang anak perempuan itu mesti mencintai dan menghormati para kerabat? Amalan min qaulihi ta'ala, karena mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dengan benar-benar berbuat kebaikan, kebaktian. Wa bidzil qurba, dan juga berbuat baik jugalah kepada kerabat kalian. Kepada kerabat kalian, orang yang memiliki hubungan kekerabatan, kekeluargaan dengan kalian. Wahum yuhibbunaha aydan, dan para kerabat ini juga mencintai anak perempuan yang berakal tersebut. Jadi maksudnya kalau kita mencintai para kerabat, maka kerabat itu juga akan mencintai kita. Wa yuhibbuna walidayha, dan para kerabat itu juga akan mencintai kedua orang tuanya, kedua orang tua si anak perempuan. Jadi kalau kita mencintai kerabat, maka kita akan dicintai kerabat, dan kedua orang tua kita pun akan dicintai kerabat, dan hubungan mereka akan menjadi semakin kuat dan semakin baik berkat kita mencintai kerabat. Berarti sebaliknya, kalau kita memusuhi, kalau kita tidak menghormati, maka mereka akan benci dengan kita, dan boleh jadi menyebar kebencian itu kepada kedua orang tua kita, sehingga putuslah kekerabatan atau retaklah kekerabatan yang sudah terjadi lama di antara orang tua kita dengan mereka. wa ta'malu bil adabil atiyati, untuk mewujudkan
rasa cinta dan penghormatan kepada kerabat itu, maka seorang anak perempuan mesti melakukan adab-adab berikut ini. An tu'amila kibarahum mu'amalataha liwalidayha wa akhawatihal kabirati. Ia mesti mempergauli dengan orang yang lebih tua di antara mereka dengan pergaulan sebagaimana ia bergaul kepada kedua orang tuanya dan kakak-kakaknya. Wa tu'amila sigarahum mu'amalataha li akhawatiha sagirati. Dan ia bergaul dengan orang yang lebih muda di antara mereka, di antara kerabat, mu'amalataha, seperti pergaulan li akhawatiha sagirati, kepada adik-adiknya. Apa maksudnya? Maksudnya seorang anak perempuan yang berakal dan beradab dengan kerabat, dia mampu memposisikan dirinya, ia mampu menempatkan dirinya sesuai dengan siapa yang dijadikan lawan bicara, dijadikan objek sebagai orang yang akan dipergauli, maka ia mampu. Kalau yang lebih tua ia anggap sebagai ia anggap seperti orang tua yang mesti dihormati, yang mesti dimuliakan. Tapi kalau dia berinteraksi atau bergaul dengan orang yang lebih muda, maka ia anggap itu seperti adik-adiknya juga. Pergaulannya seperti adiknya juga, yakni mesti disayangi, mesti dibimbing dan diberikan kepedulian dan rasa simpati kita. Wa an tuqabilahum muqabalatan hasanatan. Dan ia menyambut mereka dengan sambutan yang baik. Menyambut mereka muqabalatan hasanatan, dengan sambutan yang baik. Macam-macam tuqabilahu muqabalatan hasanani. Ketika berhadapan dengan mereka, ketika berbicara dengan mereka, itu muqabalatan hasanatan, dengan sambutan yang baik, dengan sikap yang baik, interaksi yang baik. Idza tafaqat bihim, apabila ia bertepatan dengan mereka. Maksudnya wa an tuqabilahu muqabalatan hasanan idza tafaqat bihim ini, misalnya kalau di jalan berpapasan dengan salah satu di antara kerabat kita, maka kita berpapasan dengan berpapasan atau pertemuan yang baik, dengan wajah yang tersenyum, dengan kata-kata yang baik dan sebagainya. Itu maksudnya idza tafaqat bihim, apabila berpapasan dengan mereka. Wa tatakallam ma'ahum bikalamin jamilin, dan berbicara bersama mereka dengan perkataan yang bagus, indah, elok, baik. Wa antam tasila awamirahum, dan menuruti apa yang diperintahkan oleh mereka. Idza amaruha bi amrin, apabila mereka memerintahkan kepada seorang anak perempuan tadi dengan suatu perintah, apabila perintah itu juga adalah kebaikan dan tidak bertentangan dengan agama kita. Wa tusa'idahum idzahtaju ila syai'in, dan ia membantu mereka apabila mereka membutuhkan sesuatu. Wa tas'ala anhum idza lam tarahum, dan ia bertanya tentang mereka apabila ia tidak melihat mereka. Artinya mencari-cari
si paman itu mana kemarin nggak ada, si bibi itu kenapa hari ini tidak hadir, tidak kelihatan dan sebagainya, dicari. Ini bentuk adab. Wala tukhasimahum aw tuqati'ahum, dan ia tidak boleh memusuhi mereka atau memutuskan tali persahabatan atau tali kekerabatan dengan mereka. Aw ta'bisa fi wujuhihim, atau ia menunjukkan wajah yang masam di hadapan mereka. Wa tazurahum waqatan ba'da waqtin, dia mesti berkunjung kepada mereka waqtan ba'da waqtin. Waqtan ba'da waqtin, maksudnya terus menerus, berkelanjutan. Waqtan ba'da waqtin, khususan fil a'yadi wal munasabati, terkhusus pada hari-hari perayaan dan al munasabat, hari-hari perayaan dan munasabat, hari-hari yang penting atau momen-momen berharga, misalnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, misalnya lagi al-munasabat, misalnya ada orang yang pulang dari haji misalnya, atau misalnya keluarga kita mengadakan selamatan, itu al-munasabat, maka kita mesti hadir. Mislu, ini beliau mencontohkan sendiri, mislu seperti idza marida ahaduhum, apabila salah satu dari kerabat itu ada yang sakit, kita yang berkunjung. Awlida lahu mauludun, atau ada seorang anak yang baru dilahirkan, kita berkunjung. Aw arada safar, atau ada kerabat yang ingin melakukan bepergian yang jauh. Aw qadima minhu, atau datang dari bepergian jauh. Fatafraha li farahihim, kalau kita mau berkunjung di hari-hari perayaan, di hari-hari atau di momen-momen penting seperti tadi, maka kita akan menjadi anak yang senang karena telah menyenangkan mereka. Wa tahzana li husnihim, dan sebetulnya kita harus bersedih karena telah membuat mereka bersedih. Wa antahdhara min antusi al adaba ilaihim, dan kamu harus waspada, berhati-hati dan tidak boleh menyakiti atau buruk adab terhadap mereka. Li'anna dzalika, karena hal itu, ingat nih alasannya, li'anna, kenapa kita tidak boleh buruk adab, su'ul adab kepada mereka? Li'anna dzalika, karena bahwa hal itu, su'ul adab, etika yang buruk, yughdibullah, membuat Allah murka, wa yughdibu walidayha, dan membuat marah kedua orang tuanya, wa aqaribaha, dan para kerabatnya. Pertama-tama yang mesti kita sadari dan kita ketahui bahwa kenapa kita menghormati dan mencintai para kerabat dan tidak boleh su'ul adab atau tidak beradab dengan kerabat. Yang pertama-tama ditanamkan adalah bahwa itu bisa mendatangkan yughdibullah, mendatangkan murka Allah. Kenapa? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi memerintahkan kepada kita, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan para kerabatnya. Berarti kita telah menyalahi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. 3. Al-bintul lati tuhsinu ila aqaribiha, seorang anak perempuan yang berbuat baik kepada para kerabatnya. Ta'ishu mustarihatan mahbubatan, maka ia akan hidup dalam kelapangan dan dicintai oleh banyak orang tua, saudara dan kerabat, dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukassirullahu rizqaha, dan Allah akan memperbanyak rezekinya. Selain hidup dalam kelapangan, Allah juga akan membanyakkan, meluaskan rezekinya.
wa yutawwilu umraha, dan memanjangkan umurnya. Wa fil hadisi, karena di dalam hadis disebutkan silaturrahimi tazidu fil umri. Silaturrahim itu menyambung tali kekerabatan itu menambah umur seseorang. Jadi kalau kita hari ini ingin bertambah rezeki kita, bertambah usia kita, dan hidup dalam kebahagiaan, maka kita mesti menyambung tali silaturahim. Di antara menyambung tali silaturahim adalah kita mencintai dan menghormati kerabat kita. Kalau kita berpapasan, kita memasang dengan wajah yang gembira dan wajah yang menyenangkan dan wajah yang tersenyum. Kalau mereka tidak hadir, kalau mereka tidak kelihatan, maka kita mesti menziarahi mereka, terutama pada hari-hari perayaan dan momen-momen penting. Selanjutnya beliau membuat sebuah cerita sebagai ilustrasi bagaimana orang yang menghormati dan mencintai kerabatnya. Ceritanya tentang Lubna wa qaribatuha Laila. Lubna dan kerabat perempuannya yang bernama Laila. Jadi bagaimana interaksi Lubna dengan Laila, Laila dan Lubna. Lubna bintun sagiratun. Lubna ini adalah seorang anak perempuan yang masih muda, yang masih kecil. La yatajawazu umruha samaniya sinina. Usianya tidak lebih dari 8 tahun. Wahia muti'atun. Dan dia adalah anak perempuan yang taat liwalidayha, kepada kedua orang tuanya. Mahbubatun 'inda ahliha. Dan ia dicintai oleh keluarganya. Wa 'inda jami'in nasi, bahkan semua orang yang mengenalnya itu mencintainya. Walaha qaribatun, dan ia memiliki seorang kerabat perempuan, ismuha Laila, namanya adalah Laila. Wahya bintu khalatiha. Laila ini adalah seorang anak perempuan dari bibinya si Lubna, dari jalur ibunya. Ulang. Si Laila ini adalah seorang anak perempuan, anak perempuan bibinya Lubna dari jalur ibunya. Tuhibbuha ghayatal mahabbati. Si Lubna sangat mencintai Laila. Wada iman tusa'iduha, dan si Lubna senantiasa atau selalu membantu Laila. Wa tuhsinu ilaiha, dan si Lubna berbuat baik kepada Laila. Wa tafrahu jiddan bimulaqatiha, dan si Lubna sangat senang ketika bertemu dengan Laila. Kanat Lubna hasanatal akhlaqi. Lubna adalah seorang anak perempuan yang baik akhlaknya, thayyibatal adabi, dan baik etikanya. Walidzalika la tastahqiru qaribataha Laila. Oleh karena itu si Lubna tidak pernah merendahkan kerabat perempuannya yang bernama Laila. Ma'annaha faqiratun, padahal si Laila adalah anak perempuan yang miskin. Bal tahtarimuha, bahkan si Lubna menghormatinya. Wa tudkhilus surura ala qalbiha, dan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati Laila. Maksudnya membahagiakannya, menyenangkannya, menghiburnya. Fa idza ihtajat ila syai'in minal adawatil madrasiyati, apabila si Laila ini memerlukan peralatan sekolah, ishtarathu laha, maka Lubna membelikannya untuk Laila. Wa idza ista'arat minha syai'an, dan apabila si Laila meminjam sesuatu dari Lubna, lam tabkhal bihi 'alaiha, maka Lubna tidak pelit untuk meminjamkannya kepada Laila. Wa dzata yaumin, dan pada suatu hari, amaratil ustadzatu jami'atil mizati kismiha. Seorang guru perempuan
memerintahkan kepada seluruh siswi-siswinya pada jurusannya atau kisimnya, an yashtarina kitab al-akhlaqi lil banat, untuk membeli kitab akhlak lil banat. Fashtarat Lubna nuskhataini minal kitabi, lalu si Lubna membeli 2 naskah kitab, 2 kitab jar kita. Summa ahdat wahidatan minhuma ila qaribatiha Laila, kemudian ia menghadiahkan 1 dari 2 kitab yang telah dibeli tadi kepada kerabatnya yang bernama Laila. Walamma sami'atil ustazatu bi khabariha, dan ketika ustazah, guru perempuan, mendengar kabar tentang perbuatan si Lubna kepada kerabatnya Laila, farihat minha katsiran, ustazahnya sangat-sangat bergembira. Wa syakaratha, dan ia berterima kasih kepada Lubna amama zamilatiha, di depan murid-muridnya, di depan teman-temannya si Lubna. Wa hassathunna jami'an, dan ia mendorong semua teman-teman Lubna ala an yaqtadina bi Lubna, untuk meneladani Lubna, mengikuti Lubna fi akhlaqiha al-jamilati, di dalam akhlaknya yang elok dan indah. Syekh Umar bin Ahmad Baraja menggambarkan bahwa siapapun yang berbuat baik kepada kerabatnya, menghormati kerabatnya, menyayangi kerabatnya, maka orang lain yang melihatnya itu akan senang dan sangat bersyukur dan sangat gembira. Maka ketika itulah kekeluargaan semakin erat, dan banyak orang yang akan meneladani kita kalau kita bisa berbuat baik kepada kerabat kita. Dan jangan lupa bahwa kenapa kita mesti berbuat baik kepada kerabat, karena mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan juga berbuat baik kepada kerabat kita. Demikian yang dapat ulun sampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah dalam kita untuk menuntut ilmu, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wariyallahu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.